kedua. Ya, shalom, firman Tuhan yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kita dapat kembali dan bertemu dalam kasih Tuhan Yesus melalui ibadah kita. Dan kita yakin dan percaya walaupun kita tidak dapat bertatap muka secara langsung, tapi kita yakin dan percaya kita dapat berkumpul dalam kasih nama Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan juga yang ingin menyaksikan ibadah kami dapat menyaksikan melalui siaran live streaming melalui akun Facebook Bapak Tunggal. Jadi bagi yang tidak bisa menyaksikan live streaming bisa juga mendengarkan melalui siaran toa. Ya, Bapak Ibu, firman Tuhan kita sedang Yesus Kristus. Kita yang sudah percaya kita boleh ada sampai saat ini bukan karena kuat dan karena hebat kita, tapi kita yang kita percaya karena kita ada dalam saat ini hanya oleh kemurahan nama Tuhan Yesus. Dan kita akan mulai acara ibadah kita. Kita akan menghampiri Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya pertolongan-Mu yang selalu ada buat kami Tuhan Yesus. Dan kami berada saat ini hanya untuk datang memuji dan besarkan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Saat ini Bapak, kami menjalankan acara ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan Yesus sertai biarlah ibadah kami dapat layan dan berkenan kepada Engkau ya Bapa. Kami siap memuji Engkau Tuhan Yesus dan Engkau sertai kami selalu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Firman Tuhan dikasih dalam Yesus Kristus, kita akan puji Tuhan dalam nyanyian penyembahan kita. Kita akan puji yang mengatakan saat terindah.
kasih nama Tuhan buat pujian penyembahan kita. Kita yang tidak percaya bahwa pujian penyembahan kita akan diberkati oleh Tuhan. Jemaat Tuhan dikasih dalam Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pujian sukacita kita yang mengatakan Dia Raja. Sebab itu kita bersyukur kepadanya karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita kepada Tuhan. Bersyukurlah kepadanya dan bawalah pujian bagi Dia. Kemarin kita akan mengangkat pujian kita dari nyanyian kemenangan iman nomor
177. Yang menyiap kemenangan 5 nomor 177 sedang berserah pada Yesus. Sementara kita menyanyikan pujian ini, bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan kesaksiannya, silakan bergabung dengan kami di Pastori, dan kita silakan juga persembahyan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita menyanyikan pujian ini, saya berserah pada Yesus. Terima kasih buat jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita yakin percaya melalui pemberian kita, Tuhan Yesus akan memberkati kita selalu dalam usaha dan pekerjaan kita, dan memberikan kita kesuksesan dan tetap berkati melimpah untuk kita. Jemaat Tuhan dikasih dalam Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan belajar mendengar firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita yang akan menerima firman Tuhan dengan baik, dan kita jadikan firman Tuhan ini pegangan dalam kehidupan kita untuk berjalan selalu dalam terang kebenaran firman Tuhan Yesus. Kita akan pujian yang akan menyenangkanmu. Kita untuk belajar dari sebagian benar firman Tuhan. Kemudian kita menyembah Tuhan dalam pujian kita. Kita akan pujian dengan sikap kita kepada Tuhan Yesus. Biarlah pujian kita berkenan bagi Tuhan Yesus. Dan nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Memang beda nada kan.
Seperti firman-Mu ya Tuhan yang berkata bahwa Roh Kudus-Mu yang memeteraikan kami untuk menjadi milik Allah, untuk memuliakan nama Tuhan. Begitulah tujuan hidup kami ya Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu, mengagungkan, memuji, memuliakan nama-Mu yang kudus. Biarlah dalam ibadah ini kiranya Engkau Allah Roh Kudus
yang bertahta atas puji-pujian kami, sehingga kami semuanya yang mengikuti kegiatan ibadah ini dilawat oleh Tuhan, diberikan damai sukacita dan damai sejahtera daripada Roh Kudus-Mu, sehingga hati dan pikiran kami disegarkan oleh Tuhan, dan kami pun bersukacita di dalam keseharian kami sepanjang hari ini. Tuhan Allah yang baik, sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Mu dan Roh Allah sendiri yang akan memberikan pengertian bagi setiap kami, hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang mengurapi bibir mulut hamba-Mu, sehingga boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini sesuai dengan kerelaan kemurahan-Mu di dalam Kristus Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti kegiatan ibadah ini, dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah segala kemuliaan, hormat hanya kami persembahkan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, Shalom. Salam damai sejahtera buat kita semua dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pada saat ini. Dan saya merindukan kita agar senantiasa di dalam lindungan Tuhan. Apapun keadaan Bapak Ibu Saudara saat ini, saya berharap jangan patah semangat, tetap bersukacita, tetap beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya dengan sukacita, dengan semangat yang luar biasa, kita boleh hadapi sepanjang hari ini. Saya percaya ketika kita tetap hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, apapun yang terjadi sesuai firman-Nya, biar sekalipun bumi-bumi bergoncang dan langit pun akan binasa, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, saya ingin memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan kepada kita pada pagi hari ini, yang terambil di dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-32. Kitab Injil Matius pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-32, firman Tuhan berkata demikian. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Sekali lagi saya bacakan ayatnya yang ke-32 Bapak Ibu. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu menjadi besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini yang saya jelaskan kepada kita, judulnya perumpamaan tentang biji sesawi, ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan tentang ragi di sini, tetapi khusus tentang biji sesawi. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini Tuhan bentangkan kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak ketika ia mengajar pada hari Sabat 2000 tahun lebih yang lalu.
Dan pada hari ini juga dibentangkan kepada kita. Saya berharap melalui firman Tuhan ini, Roh Kudus yang akan memberikan pengertian, pemahaman bagi kita, sehingga kita memiliki iman dan bertumbuh seperti pohon sesawi ini. Dan sehingga orang-orang boleh diberkati, orang-orang boleh diselamatkan oleh Tuhan karena iman percaya kita, karena kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, karena kita mau bersaksi menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, biji sesawi ada 3 jenis ya. Kalau Bapak Ibu melihat di YouTube atau di Google, juga melihat ensiklopedia atau Wikipedia, ada 3 jenis biji sesawi yang saya pelajari, yaitu ada sesawi putih, ada sesawi coklat, dan ada sesawi hitam. Ya. Bapak Ibu, sesawi yang dimaksudkan Yesus di dalam firman Tuhan ini bukan seperti sayur ya, yang ibu-ibu biasanya beli di pasar ya, bukan sayuran hijau itu ya. Tetapi ini tanaman atau sebuah pohon yang ada di Israel sana. Dia lebih besar daripada sayur kol ya, dia lebih besar daripada sawi ya, sayur sawi. Ini sesawi ya. Jadi ibu-ibu jangan salah paham dengan perumpamaan yang dibentangkan oleh Tuhan Yesus ini kepada kita pada pagi hari ini. Jadi yang dimaksudkan Yesus di situ adalah yang dia sebutkan sesawi hitam. Di mana sesawi hitam ini ketika saya melihat biji-bijinya di dalam YouTube, bijinya lebih kecil daripada sesawi putih dan sesawi coklat. Bahkan ketika seseorang itu memercik di atas tangannya, dia seperti serbuk Bapak Ibu ya. Jadi hampir tidak kelihatan. Jadi nyatalah bahwa Tuhan berkata bahwa biji itu lebih kecil daripada segala jenis benih yang ditaburkan biasanya orang Israel pada waktu itu. Karena sebelum memberitakan firman Tuhan ini kepada murid-muridnya, para murid lewat di ladang ya, di ladang gandum. Dan setelah itu ya melakukan mukjizat dan melakukan pengajaran kepada murid-muridnya. Di pasal sebelumnya, di pasal 13 ini, Yesus memberitakan perumpamaan tentang seorang penabur. Jadi ada kaitannya ini Bapak Ibu. Kenapa Yesus menjelaskan bahwa biji itu lebih kecil daripada biji yang lain? Karena bangsa Israel dominan makan gandum. Dan gandum saya lihat Bapak Ibu seperti besarnya biji padi ya, atau buah padi atau gabah padi seperti itu. Jadi Bapak Ibu, apa maksud Tuhan Yesus? Dia menjelaskan kepada kita bahwa hal kerajaan surga, iman yang kita miliki seperti seumpama biji sesawi. Ya. Bapak Ibu, biji ini sangat kecil, bahkan hampir tidak kelihatan bagi orang-orang yang sudah umurnya lanjut, memiliki mata yang rabun tanpa mungkin ini dan Bapak Ibu lebih kecil daripada biji cabai ya, lebih kecil daripada biji tomat. Nanti Bapak Ibu kalau ada kesempatan diberikan oleh Tuhan bisa pergi ke tanah Israel, lihatlah bisa seperti apa biji sawi yang Tuhan Yesus maksudkan sebenarnya dalam firman Tuhan ini. Tumbuhan ini setelah ditabur,
bisa bertumbuh kisaran 3 meter sampai 15 meter. Ya. Bentuknya Bapak Ibu seperti akar, ya, kalau dia sudah bercabang, dan saya melihat itu seperti pohon beringin, ya, saking lebatnya dan saking suburnya besarnya pohon tersebut. Kedua, biji ini situasi kondisi tanah atau daerah yang ditaburkan dalam biji ini mempengaruhi proses pertumbuhan daripada biji sesawi ini. Saya ada melihat di taman tempat humas Alkitab, penerbitan Alkitab Lembaga Indonesia. Mereka memelihara itu seperti museum mereka jadikan, dan mereka menanamnya. Tetapi pertumbuhan biji sesawi ini tidak seperti yang ada di Israel. Yang mereka tanam malah seperti pohon yang menjalar, tidak bertumbuh dengan baik karena tanah mempengaruhinya. Situasi cuaca juga sangat mempengaruhinya dibanding dengan di tanah Israel yang di sana, yang mana biji ini diambil di tempat yang aslinya. Jadi pertumbuhannya sangat lambat ketika ditanam di Indonesia, ketika ditanam di tempat yang tidak tepat untuknya, ya. Terus tanaman ini membutuhkan proses yang bukan 1 minggu, 1 bulan, tetapi kata penelitiannya membutuhkan proses yang bertahun-tahun untuk menjadi sebuah pohon. Jadi Bapak Ibu, melalui biji ini, penanamannya, pertumbuhannya, dan bagaimana proses yang menjadi sebuah pohon yang dimaksudkan Tuhan, sehingga menjadi tempat bersarangnya burung-burung. Seperti itulah kehidupan kita di dalam Tuhan. Iman yang kita miliki di dalam Yesus Kristus. Memang tidak ada yang bisa melihat Bapak Ibu. Apakah kita percaya kepada Tuhan Yesus? Hati kita yang paling dalam hanyalah Tuhan yang tahu. Hanyalah Yesus yang tahu. Apakah kita melakukan kebenaran firman Tuhan? Apakah kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Hanya Yesus yang tahu. Tetapi suatu saat pertumbuhan iman itu akan dibuktikan oleh proses, oleh bertambahnya usia, oleh bertambahnya umur, dan akan dibuktikan seperti apa kita merawat iman kita tersebut. Jadi apabila iman yang kita miliki, orang-orang Kristen, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, berada di tempat yang salah, bergaul dengan orang-orang yang salah, maka iman kita, saya percaya, tidak akan bertumbuh dengan baik. Firman Tuhan pernah berkata di dalam Mazmur pasal 1 bahwa orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam, bahkan melakukannya dengan setia, akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak akan menjadi layu, tetapi selalu menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan Yesus pernah berkata bahwa orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya adalah seperti bangunan yang didirikan di atas batu, tetapi orang yang mendengarnya dan tidak melakukannya adalah orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Apabila badai datang melanda, maka hancurlah rumah tersebut. Bapak Ibu, ketika mendengarkan renungan firman Tuhan, seperti apa kehidupan kita di dalam Tuhan? Seperti apa iman yang kita miliki saat ini?
tumbuhan ini perlu perhatian yang khusus, perlu tempat yang cocok untuk dia, perlu air, perlu tanah. Bahkan jikalau prosesnya lebih maksimal, lebih bagus, semua tumbuhan, kalau kita mau buahnya lebih banyak, dia membutuhkan pupuk. Bapak Ibu Saudara, setelah Yesus menjelaskan perumpamaan ini, dia berkata bahwa jikalau tumbuhan itu menjadi tumbuh, ia akan menjadi besar lebih daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Sesuai yang dibicarakan Yesus, Bapak Ibu, iman yang kita miliki harus bertumbuh. Iman yang kita miliki tidak akan secepat itu akan bertumbuh. Tidak seperti telapak tangan dibalikan, tetapi sama seperti firman Tuhan ini, sama seperti pohon sesawi, bahwa ia akan membutuhkan proses, ia akan membutuhkan waktu yang panjang. Tetapi suatu saat pohon ini, saya dan saudara, dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Jangankan kita datang untuk bersaksi kepada orang. Firman Tuhan ini katakan bahwa burung-burung datang untuk bersarang pada pohon tersebut. Orang akan datang berbondong-bondong kepada kita untuk meminta pertolongan. Orang akan berbondong-bondong datang kepada kita untuk kita berkati. Bapak Ibu, kalau Tuhan menjadikan kita bertumbuh seperti biji sesawi, seharusnya kita harus peka. Kalau selama ini kita sudah merasa percaya kepada Tuhan, adakah iman kita bertumbuh? Seperti apa pertumbuhannya? Proses yang kita jalani, iman kita semakin kuat, iman kita semakin teguh, atau semakin layu? Ada seorang hamba Tuhan yang berkata bahwa di dalam masalah kita akan mendapat berkat daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di dalam setiap musim kehidupan kita, di dalam setiap problem, terlebih di dalam COVID ini, di situ kemurnian iman kita, perjalanan proses kehidupan kita, pertumbuhan kita di dalam Tuhan, sesungguhnya disitulah Tuhan dapatkan kita apakah benar-benar setia atau tidak. Jadi Bapak Ibu, kalau selama ini sudah diberkati oleh Tuhan, menjadi pohon yang besar, menjadi pohon di mana burung-burung dapat berlindung di dalamnya, jangan sampai kita tidak mau menerima keberadaan orang lain. Bukan nama Tuhan yang semakin dipermuliakan, tetapi kita yang semakin dipermuliakan, semakin dipuji. Kita tidak bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan mungkin ketika ada orang meminta tolong kepada kita, kita tidak bisa melayani. Bahkan mungkin kita tidak peka bahwa sesungguhnya saatnya Tuhan pakai kita untuk menjadi berkat. Bapak Ibu, Tuhan mau kita bertumbuh menjadi seperti pohon sesawi ini. Ada pohon yang lain di Israel yang saya suka. Ketika seorang hamba Tuhan melihatnya dan menelitinya, yaitu pohon kurma. Ya. Pohon ini Bapak Ibu ketika ditanam Israel, ya, khususnya orang-orang Yahudi di sana, mereka menanamnya di padang gurun. Dan bagaimana pohon ini bisa bertahan dalam badai sehingga tidak tumbang?
cara menanamnya Bapak Ibu, ketika ia melihat bahwa biji itu ditaburkan di dalam pasir dan di atasnya ditaruh batu besar. Jadi Bapak Ibu, berhari-hari biji itu duluan tumbuh akarnya masuk ke dalam tanah. Sehingga ketika nantinya akarnya sudah kokoh menembus sampai menemukan air, nantinya daunnya akan muncul ke atas dan secara pelan-pelan dia akan menggeser batu tersebut. Dan pohon ini akan menjadi pohon yang besar yang menghasilkan banyak buah. Sehingga Bapak Ibu, ketika ada badai, ada angin, ada tofan yang melanda, pohon ini tetap berdiri kokoh. Jadi di dalam perjalanan iman saya dan saudara, seperti apa? Adakah iman kita tertanam seperti pohon korma? Adakah iman kita bertumbuh seperti sesawi yang kelihatannya orang lain tidak tahu, mungkin saat ini atau selama ini? Tetapi percaya Bapak Ibu, kalau hidup di dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, suatu saat saya dan saudara akan Tuhan angkat untuk menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Sekecil apapun harapan dan berkat yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini, termasuk iman, mari pupuk itu dengan baik. Hiduplah dalam renungan firman Tuhan, hiduplah dalam komunitas orang-orang yang sering menyembah kepada Tuhan. Bangunlah hati dan pikiran kita, siram dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dari hari ke hari, sehingga iman kita bertumbuh, tidak menjadi kerdil, tidak menjadi layu, tetapi akan diberkati Tuhan, menjadi pohon yang besar, berbuah, dan sehingga kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Sesawi ini Bapak Ibu, buahnya dapat dipakai menjadi pasta dan juga dapat dipakai menjadi minyak. Jadi selain menjadi tempat bersarang bagi banyak burung-burung yang datang ke pohon tersebut, pohon ini juga dapat dimanfaatkan oleh manusia. Iman kita Bapak Ibu, selain untuk diberkati oleh Tuhan, kalau saya dan saudara sudah diberkati oleh Tuhan, juga boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Jadi kalau saudara yang saat ini sudah melakukan dan sudah bertumbuh sesuai arah kebenaran firman Tuhan ini, mari kita pertahankan dan terus pupuk oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan yang selama ini belum hidup seperti apa yang dibentangkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, mari Bapak Ibu, mungkin saat ini saya dan saudara biasa-biasa saja, tidak kelihatan, tidak terpandang, tidak terhitung di kalangan masyarakat, di dalam keluarga, mungkin sebagai anak tidak ada apa-apanya. Tetapi percayalah, ya, ada satu kesaksian staf khusus presiden yang orang Papua dari pedalaman, yang menjadi orang yang sangat miskin pada waktu itu. Ia terinspirasi oleh iman-iman kekristenan dan perkataan seorang presiden Amerika, yaitu Barack Obama. Dia berkata bahwa saya bisa, I can do, I can do, I can do. Jadi orang ini juga berkata bahwa saya bisa mengubah nasib saya. Berkat itu bukan datangnya daripada manusia, berkat itu bukan datangnya daripada keluarga, tetapi berkat itu datangnya daripada Tuhan. Saat ini dia mendirikan 3 perusahaan dan menjadi narasumber, motivator anak-anak muda yang mendirikan usaha-usaha khususnya kaum milenials. Dan dia mendirikan satu yayasan Kristen, Bapak Ibu, untuk menjangkau orang-orang yang kurang mampu. Dan juga ia menjadi staf khusus kepresidenan. Ya, nanti Bapak Ibu bisa melihat kesaksiannya di YouTube.
dan ia memiliki misi. Ya, kalau saat ini hampir 1.000 lebih, dia sudah meregenerasikan pemuda-pemuda kaum milenial untuk menjangkau banyak orang, untuk memberkati banyak orang. Jadi Bapak Ibu, dia berkata bahwa jikalau saya hidup sampai saat ini, itu artinya sebenarnya dalam hidup yang sementara ini Tuhan sudah menaruh misi bagi saya untuk menyaksikan kebaikannya. Jadi misi itu hanya Tuhan yang tahu. Dan kita tahu apabila kita menanyakan Tuhan dan dekat kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya Tuhan akan menggenapi firman Tuhan ini kepada kita, janganlah bertumbuh dalam diri kita sendiri. Karena suatu saat pohon itu akan menjadi layu, mati, dan digantikan dengan pohon yang lain. Begitu juga kehidupan saya dan saudara. Apabila Tuhan sudah tiba saatnya untuk menjemput saya dan saudara, kalau kita tidak menjadi berkat segala apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita, maka mulai dari sekarang, Bapak Ibu, saya dan saudara, Tuhan rindu untuk Dia berkati, bertumbuh, mengikuti prosesnya Tuhan, dan suatu kelak akan menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, saya merindukan ketika hidup di dalamnya dan menempatkan dirinya pada tempat yang tepat, memupuk iman itu, suatu saat mendengarkan dan menyaksikan kebaikan Tuhan bagi saudara. Beritanya supaya kita dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Walaupun tidak seperti kesaksian yang saya bagikan tadi, tetapi setidaknya di dalam rumah tangga kita, di dalam gereja kita, dan di dalam masyarakat kita, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, sebelum kita berdoa, saya mengajak kita untuk menyanyikan pujian bagi Tuhan, bagaikan bejana siap dibentuk. Biarlah saya dan saudara menjadikan kita seperti bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan. Mau Dia bentuk, Dia proses sesuai dengan kemauannya, bukan sesuai dengan kebutuhan kita. Apapun keadaan saudara, apapun situasi yang saat ini kita hadapi, percayalah bahwa itu caranya Tuhan untuk membentuk kita, untuk memproses kita, sehingga kita boleh menghasilkan buah, dan buah itu menjadi buah yang baik, menjadi berkat, dan kita boleh menjadi saksi bagi setiap orang juga yang diproses oleh Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadi
kami, yang memberikan kami nafas roh kehidupan. Dan Tuhan juga yang memilih kami untuk kami menjadi milik Tuhan. Saat ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Janganlah sampai kuasa kegelapan merampasnya. Dan sehingga Tuhan dapatkan kami tidak berbuah apa-apa di hadapan Tuhan. Tidak bertumbuh dengan baik. Bahkan iman kami akan hilang apabila proses itu datang menghampiri kami. Ya Tuhan, tolonglah kami, mampukan kami. Walaupun iman kami saat ini tidak kelihatan, hanya sebesar biji sesawi yang Tuhan maksudkan. Tetapi kami percaya ketika kami tumbuh dan menanamkan diri di dalam kebenaran firman Tuhan, kami percaya bahwa nantinya suatu saat, kalau tiba waktunya Tuhan, kami akan dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Pakailah hidup kami, setiap kami yang memiliki misi Tuhan di dalam hati dan pikiran kami. Biarlah kami boleh banyak menjangkau orang-orang ketika kami diberkati oleh Tuhan. Kami boleh menanamkan misi itu di dalam hati kami, sehingga setiap hari, setiap pergumulan hidup kami boleh mengingat bahwa kami ini hidup untuk Tuhan. Kami ada di dunia ini bukan kebetulan, tetapi ada karena rencana Tuhan dalam hidup kami, yaitu untuk melakukan pekerjaan yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan mendengarkan pengumuman. Pertama-tama, laporan pemasukan kas pada hari ini. Ucapan syukur dari keluarga Pak Normiansa 200.000, dari Kisha 100.000 rupiah. Persepuluhan dari keluarga Bapak Ilfiansa sebesar 371.000, keluarga Pak Arshadin 750.000, dari saudari Nola Mariska 115.000, dari Arfat 230.000 masuk ke kas jemaat, dan dari Pak Gembala ke kas DPD GKI MU bulan Agustus ini masuk sebesar 450.000. Pengumuman kepada ibu-ibu diharapkan hadir di kantor desa jam 3 sore dalam rangka pembentukan pengurus kelompok tani wanita KWT, kelompok wanita tani. Ya, ini pengumumannya dari Pak Kades. Jadi diharapkan kepada ibu-ibu khususnya yang saat ini dalam pengangguran besar-besaran, ya. Termasuk juga orang yang sudah memiliki pekerjaan tetap untuk melawan corona, ya. Bapak Ibu, saat ini 2.900 lebih kasus perceraian di Jawa, ibu-ibu yang gugat karena masalah ekonomi. Jadi ada baik masukan ini, ibu-ibu melakukan tugas yaitu bercocok tanam dengan membentukkan kelompok bersama ibu-ibu yang lain. Nantinya kita diskusi bersama Pak Kades jam 3 sore di kantor Kepala Desa Lamin Pulut. Laporan kas jemaat GKI Lamin Pulut bulan Agustus 2020. Saya akan membacakan kepada kita secara globalnya saja. Pemasukan bulan Agustus. Kolektor sebesar 843.000. Persepuluhan 2.649.500 rupiah. Ucapan syukur 1.440.000 rupiah. Lain-lain penjualan saham walet dan hulu hasil 4.648.000
rupiah. Ya, juga kami ada pemasukan hasil hulu rumah walet kami di hilir Bapak Ibu. Tetapi saya berikan ini sesuai dengan peraturan organisasi kita, bahwasanya persepuluhan hasil hulu seorang gembala masuk ke kas BPD MU, selanjutnya nanti masuk ke kas jemaat, dan hasil hulu jemaat boleh ke gembala, boleh juga di kas jemaat, ya. Jadi total pemasukan pada bulan Agustus ini khusus kas jemaat 9.580.000 rupiah, 500 rupiah. Saya bacakan sekali lagi, 9.580.500 rupiah. Hasil hulu khusus kami sekeluarga ke kas BPD MU 441.000 rupiah. Jadi ini hanya kami laporkan saja bersama dengan persepuluhan kami. Untuk pemasukannya diberikan kepada kas BPD GKI MU. Pindahan saldo kas bulan Juli ke Agustus 21.071.730 rupiah. Pemasukan bulan Agustus 2020 9.580.500 rupiah, maka totalnya 30.652.230 rupiah. Pengeluaran bulan Agustus, nanti Bapak Ibu Saudara sekalian bisa melihatnya di bendahara atau juga di pastori, boleh ya, laporan kas ini atau kepada sekretaris jemaat kalau ada hal-hal yang belum tercantum di dalamnya. Pengeluaran bulan Agustus 9.282.000 rupiah, 9.282.000 rupiah. Maka saldo akhir bulan Agustus 21.370.230 rupiah. Sekali lagi saya bacakan, 21.370.230 rupiah. Jadi itu saldo akhir. Jadi pengeluaran ini saya jelaskan karena ada pelasteran rumah walet gereja, pembelian paranet, dan pembelian semen, juga upah tukang. Jadi rumah walet gereja sekarang sudah diplaster dan sudah dipasang paranet. Jadi demikian laporan ini saya sampaikan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati. Laporan kas sosial masih tetap seperti bulan kemarin. Saya tidak bacakan lagi. Janji iman, ya saya juga belum lunas ini Bapak Ibu. Jadi bersama-sama saya ingatkan bagi jemaat Tuhan yang telah mengambil kartu janji iman kemarin, ya jangan lupa ya, nanti dibilang COVID-19 ya, tapi berilah dengan sukarela. Saya juga tidak memaksa. Kalau memang sampai akhir tahun tidak bisa, tidak masalah ya. Saya percaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan tadi, Bapak Ibu akan percaya bahwa Tuhan akan dan pasti memberkati saya dan saudara. Selanjutnya Bapak Ibu, seperti pengumuman minggu kemarin bahwa hari Kamis tanggal 10 bersama Dewi dan pasangannya akan melakukan acara pertunangan secara gerejawi. Namun karena saat ini daerah dari tempat pasangan tersebut termasuk zona merah, maka nanti kita akan perketat protokol kesehatan ya. Kita tetap layani, namun nanti saya memanggil kedua belah pihak apakah siap melakukan ya prosedur protokol kesehatan supaya jangan jemaat nantinya akan dipanggil oleh tim medis karena penularan COVID-19. Jadi nanti kalau keluarga siap,
memberikan protokol kesehatan. Pengumuman ini akan saya lanjutkan baik di media sosial maupun juga di media melalui doa di dalam renungan setiap pagi. Demikian saja informasi dan pengumuman ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Puji nama Tuhan buat firman Tuhan yang telah kita pelajari. Biarlah selalu berpegang dalam firman Tuhan dan pengajaran Tuhan dalam kehidupan kita selalu sejahtera dan melimpah berkat karena kita mengandalkan Tuhan. Dan terima kasih juga buat pujian yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala. Dan pujian itu dapat menjadi berkat bagi kita. Dan yang terlupakan dari tadi, maaf untuk perpuluhan ada dari kami sekeluarga dari hasil usaha Gunung Walet. Perpuluhan dari sekeluarga saudara Anugrah sebesar 560.000. Jadi untuk ibu bendahara nanti saya akan mengantar kepada ibu bendahara secara langsung. Saya lupa membawa karena terlanjur semangat pergi untuk pelayanan. Jadi mohon maaf. Jadi nanti saya akan mengantar langsung perpuluhan kami sekeluarga kepada ibu bendahara. Baik jemaat Tuhan dikasih dalam Yesus Kristus, kita akan menutup acara ibadah kita dan nanti doa penutup akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Kita akan mengangkat pujian kita yang mengatakan kemuliaan di tengah badai. Sebab kita tahu bahwa Tuhan adalah pertolongan dan pengharapan kita. Kita serahkan hidup kita sepanjang beberapa hari yang akan kita lewati, sehingga kita tahu melalui berkat Tuhan Yesus sampai pada akhirnya kita akan beroleh kemenangan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan pujian ini. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tanganmu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku.
Baik Bapak Ibu, mari kita tutup ibadah ini di dalam doa. Kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau layak menerima segala pujian kami. Dan biarlah kiranya ibadah ini yang kami lakukan menjadi suatu persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang saat ini telah beribadah kepada Tuhan, telah memuji nama Tuhan, memberikan ucapan syukur, persembahan sukarela mereka, bahkan janji-janji iman mereka kepada Tuhan. Kiranya Engkau Allah surgawi yang menerima dan memberkati setiap pribadi lepas pribadi kami. Ya Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh digenapi dalam hidup kami saat kami merenungkannya siang dan malam, sehingga kami boleh menjadi batu karang yang teguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa jikalau ada di tengah-tengah jemaat Tuhan yang membutuhkan pertolongan Tuhan saat ini, apapun pergumulan mereka, mereka yang sakit ya Tuhan, mereka yang lemah fisiknya, mereka yang memiliki masalah, apapun itu, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, Tuhan Engkau Allah yang telah memberikan firman kepada kami bahwa Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan kami seperti anak yatim piatu, tetapi Allah yang kami sembah, Allah yang tidak pernah tidur, Allah yang tidak pernah lalai untuk menolong kami. Kami percaya bahwa Tuhan ada bagi mereka, dan biarlah perkataan ini ya Tuhan boleh ada dalam hati dan pikiran setiap jemaat Tuhan, sehingga mereka teguh, tetap kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa saat ini untuk gereja Langit Pulut dan badan pengurus jemaat yang ada di dalamnya. Tuhan memberkati kami sekeluarga dalam pelayanan. Biarlah Tuhan pakai kami untuk menjadi berkat bagi jemaat-jemaat Tuhan, badan pengurus yang ada. Tuhan lengkapi mereka dengan hikmat akal budi daripada Roh Kudus-Mu, sehingga melalui pelayanan mereka juga ya Tuhan, kami boleh menjadi saksi bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan, seperti firman yang berkata bahwa Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Sama juga seperti hamba-Mu ya Tuhan, kami hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan, namun pertumbuhan kami percaya bahwa itu berasal dari Allah. Sebab itu pakailah setiap berita firman Tuhan, apapun itu ya Tuhan. Mungkin ada jemaat yang tersinggung, ada mereka yang tidak menerima. Hamba-Mu percaya jikalau Tuhan ada di tengah-tengah kami, maka mujizat-Mu akan terjadi. Kami serahkan untuk proses penyelesaian gereja saat ini. Kiranya Tuhan menolong kami, dan biarlah atas semuanya itu gereja ini boleh memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi nusa dan bangsa kami untuk kesejahteraan dan kerukunan orang-orang yang ada di dalamnya. Kami memiliki bahasa, suku, dan agama yang berbeda-beda, tetapi kami percaya bahwa Tuhan yang membentuk bangsa kami, Tuhan yang telah mendirikan bangsa ini di hadapan-Mu. Biarlah melalui keberagaman itu ya Tuhan menjadi suatu kekuatan, menjadi suatu keunikan kami, sehingga bangsa ini boleh memuliakan nama Tuhan. Berikan kami damai sejahtera, berikan kami kerukunan antara satu dengan yang lain, bahkan sampai di Langit Pulut ini. Biarlah kiranya Tuhan curahkan berkat-berkat-Mu di dalamnya, sehingga dari hari ke hari ada banyak orang-orang yang diselamatkan untuk hidup di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk badai saat ini yang sedang melanda dunia, khususnya di bangsa kami, bangsa Indonesia, COVID-19. Kami terus berdoa bagi tim medis yang senantiasa merelakan kehidupan mereka, keluarga mereka, nyawa mereka. Tidak sedikit mereka sudah dipanggil oleh Tuhan, karena bukti bahwa mereka benar-benar melayani masyarakat. Kiranya ya Tuhan, orang-orang yang senantiasa berlindung pada Tuhan, Engkau yang memelihara mereka. Tuhan, jauhkan mereka dari segala virus ini, sehingga ya Tuhan, kesaksian-kesaksian mereka menjadi kesaksian yang hidup. Sekalipun kami memakai segala alat pelindung diri, segala macam obat vaksin untuk
melindungi diri kami. Kami percaya jikalau Tuhan tidak di pihak kami, semuanya itu akan menjadi sia-sia. Dan pada hari ini juga para medis akan merapid test semua orang-orang yang pernah berinteraksi dengan hamba Tuhan kemarin. Biarlah ya Tuhan dari Tenggarong sampai Tabang dan di daerah kami juga Tuhan beracara, Tuhan lindungi. Kami percaya semua seizin Tuhan, dan kami percaya bahwa rencana-Mu akan indah bagi orang-orang yang senantiasa berharap berlindung kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami akan mengakhiri ibadah ini, kami rindu untuk Tuhan memberkati setiap kami yang beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Biarlah kiranya kasih sayang daripada Allah Bapa kita, kemurahan pengampunan di dalam Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya Roh Kudus menyertai memberkati saya dan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.